Israel kembali mendapat serangan yang tak terduga dari senjatanya sendiri. Drone Zionis terjatuh ke wilayah mereka sendiri hingga terjadi kebakaran hebat. Dikutip dari The Times of Israel, insiden itu terjadi pada Minggu 28 Januari 2024 malam. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kabar tersebut. Mereka mengatakan bahwa pesawat tak berawak militer jatuh di dekat pusat kota Gedera. Pihak militer mengatakan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh kerusakan teknik. IDF pun lalu mengumpulkan puing-puing dari drone tersebut. Meski begitu, militer Israel mengatakan tidak ada kekhawatiran akan bocornya informasi sensitif. Dalam foto yang beredar hingga dibagikan oleh Telegram Hizbullah, terlihat bahwa jatuhnya drone itu membuat kebakaran di sejumlah titik. Asap pun membumbung tinggi dan mengepul menyelimuti wilayah kota Gedera. Diketahui sebelumnya, kubah besi atau Iron Dome Israel sempat terjadi kerusakan pada November 2023 lalu. Hal itu menyebabkan rudal yang hendak diluncurkan ke Gaza justru menghantam wilayah Zionis sendiri. Bahkan, satu rumah sakit rusak karena serangan rudal itu. Pasukan Houthi kembali meluncurkan roket ke kapal perang milik Amerika Serikat. Adapun serangan itu diluncurkan pada Minggu 28 Januari 2024 malam di Teluk Aden. Dikutip dari Al Arabiya, kabar ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Jenderal Yahya Sari pada Senin 29 Januari 2024. Kapal yang diserang oleh Houthi itu ialah kapal perang Amerika Serikat Lewis B. Puller. Adapun kapal tersebut dihantam menggunakan roket dari Yaman. Dikabarkan bahwa kapal Lewis B. Puller milik Angkatan Laut AS itu sedang mengangkut logistik. Adapun logistik itu akan dikirim kepada pasukan AS untuk melancarkan serangannya ke Yaman. Terkait dengan insiden ini, pihak AS belum memberikan keterangannya. Sebelumnya, Houthi juga telah menyerang kapal perang milik AS. Mereka menyerang kapal perang USS Carney saat berpatroli di Teluk Aden pada Jumat 26 Januari 2024. Meski begitu, Centcom mengklaim kapal miliknya berhasil menembak jatuh rudal balistik dari Houthi itu. Tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat serangan tersebut. Houthi kembali melakukan penyerangan terhadap kapal perang Amerika Serikat seusai merudal USS Carney. Kelompok Yaman itu menargetkan kapal perang Lewis B. Puller yang berlayar melalui Teluk Aden. Serangan roket dari Houthi itu membuat kapal perang tersebut terbakar di tengah laut. Dalam foto yang beredar di media sosial memperlihatkan kapal diduga Lewis B. Puller seusai diserang oleh Houthi. Terlihat awak kapal terbakar karena serangan roket kelompok Yaman tersebut. Meski begitu, tidak diketahui apakah ada korban jiwa karena insiden ini. Sebab pihak Amerika Serikat belum memberikan pernyataannya terkait dengan serangan baru Houthi tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, adapun serangan itu dilancarkan oleh Houthi pada Minggu 28 Januari malam. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari mengumumkan kabar tersebut pada Senin 29 Januari 2024 pagi. Sari mengatakan bahwa kapal perang itu terlibat dalam memberikan logistik bagi pasukan AS yang melancarkan agresi terhadap Yaman. Ia menegaskan bahwa operasi yang dilakukan Houthi itu merupakan bagian dari tindakan militer yang diambil oleh Angkatan Bersenjata Yaman untuk membela rakyat Yaman. Selain itu, operasi tersebut merupakan sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas. Dalam pernyataan terakhirnya, Sari menegaskan bahwa komitmen Yaman untuk memblokade navigasi Israel di Laut Merah sampai gencatan senjata di Gaza dilakukan. Unjuk rasa kembali terjadi di Yerusalem dan Tel Aviv yang menuntut mundurnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Unjuk rasa kali ini berlangsung ricuh yang mana warga Israel bentrok dengan polisinya. Para warga melakukan demo dengan membawa spanduk jumlah korban yang ada di Gaza karena serangan militer Zionis. Dikutip dari Tribun News, bentrokan itu terjadi pada Sabtu 27 Januari 2024 antara pengunjuk rasa Israel dan polisi yang berusaha membubarkan massa di Yerusalem dan Tel Aviv. Dalam video yang beredar di akun X, polisi menyita spanduk bertuliskan "Hentikan Genosida". Terlihat dalam video lain, seorang pengunjuk rasa terlihat digiring menjauh dari polisi sambil meneriakkan "Merdeka Palestina". 5 orang warga Israel dilaporkan ditangkap karena bentrokan ini. Para pengunjuk rasa
Massa yang diperkirakan berjumlah ratusan orang itu mengikuti konfrontasi dengan polisi. Sementara itu, dari sumber lain, ribuan warga Israel juga berkumpul di Kaplan Square untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka juga meneriakkan agar segera dilakukan pemilu sekarang untuk memecat Netanyahu segera. Demonstrasi juga terjadi di beberapa daerah termasuk di daerah Haifa, Kaisarea, Kfar Sava, Rehovot, dan Beersheba. Selain itu, tak sedikit dari mereka yang juga membawa tulisan 26.000 yang merupakan jumlah korban tewas di Gaza sejak diserang oleh Israel. Diketahui menurut Kementerian Kesehatan Gaza sebanyak 26.422 warga Palestina telah terbunuh dan 65.087 terluka dalam genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza mulai tanggal 7 Oktober 2023. Kelompok Yaman Houthi kembali menargetkan kapal perang Amerika Serikat yakni Lewis B. Puller menggunakan roket. Imbas serangan itu, kapal perang itu pun terbakar hebat. Padahal kapal tersebut sedang membawa sejumlah logistik untuk dikirim kepada pasukan Amerika Serikat untuk menyerang wilayah Yaman. Dikutip dari Al-Mayadin, hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari. Sari mengatakan bahwa kapal perang Lewis B. Puller sedang membawa logistik bagi pasukan AS yang melancarkan agresi terhadap Yaman. Adapun kapal tersebut dihantam roket saat berlayar melalui Teluk Aden pada Minggu 28 Januari 2024 malam. Namun, Sari baru mengonfirmasi kabar ini pada Senin 29 Januari 2024. Dalam foto yang beredar di media sosial, diduga bahwa kapal tersebut terbakar setelah dihantam roket Houthi, sehingga serangan itu membuat logistik yang hendak dikirim ikut terbakar. Meski begitu, tidak diketahui akankah ada korban jiwa dalam serangan tersebut, sebab AS belum memberikan pernyataannya terkait dengan insiden ini. Sari pun menegaskan bahwa operasi yang dilakukan Houthi itu merupakan bagian dari tindakan militer yang diambil oleh Angkatan Bersenjata Yaman untuk membela rakyat Yaman. Selain itu, operasi tersebut merupakan sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas. Pasukan Lebanon Hizbullah baru-baru ini meluncurkan senjata mematikan, yakni rudal Berat Burkan dan Falak 1. Dua senjata maut itu pun telah diluncurkan di sepanjang perbatasan dan mengancam keberadaan tentara Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Minggu 28 Januari 2024, Hizbullah melakukan 4 operasi menggunakan rudal Burkan. Adapun rudal Burkan yang diluncurkan seberat 500 kg sebagai peluru artileri yang siap digunakan. Setelah operasi tersebut, Israel mengumumkan bahwa 2 tentara Israel terluka dan dipindahkan ke rumah sakit untuk perawatan. Penggunaan rudal Burkan yang dilakukan oleh Hizbullah dengan cepat menimbulkan kekhawatiran di komunitas pemukim Israel. Dilaporkan bahwa rudal-rudal yang dikembangkan di dalam negeri Lebanon menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas di udara, sebab rudal itu mampu menghindari sistem anti-udara Iron Dome dan memiliki radius kehancuran 250 meter. Selain itu, Hizbullah juga resmi meluncurkan Falak 1 pada 26 Januari 2024. Senjata itu memiliki jangkauan sampai 10 km dan membawa hulu ledak berdaya ledak tinggi berbobot 50 kg. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap untuk memulai perang besar-besaran melawan kelompok bersenjata pro-Palestina Hizbullah di Lebanon. Hal itu imbas serangan yang dilakukan Hizbullah sejak mulainya perang Israel-Hamas di Gaza. Namun, rencana serangan itu justru mendapat kecaman dari Amerika Serikat, sebab Israel diprediksi akan kalah karena tidak memiliki prajurit sebanyak Hizbullah dan senjata secanggih milik Lebanon. Beberapa bulan lalu, Houthi telah membaca kapal kargo Galaxy Leader milik Israel. Kini kapal hasil bajakan itu pun dijadikan sebuah objek wisata domestik. Beberapa bulan lalu, Houthi telah membaca kapal kargo Galaxy Leader milik Israel. Kini kapal hasil bajakan itu pun dijadikan sebuah objek wisata domestik.
Dikutip dari almonitor.com, kapal tersebut telah lebih dari 2 bulan disita oleh Houthi dan menahan awak kapalnya. Sementara untuk dijadikan objek wisata, para wisatawan ditarif $1 untuk 1 kali perjalanan. Pengunjung khususnya laki-laki dapat menaiki perahu kayu menuju kapal kargo itu. Selain itu, kapal tersebut kini telah dihiasi dengan bendera Yaman dan Palestina. Di dalam kapal juga terdapat spanduk yang menampilkan slogan-slogan anti-Amerika dan anti-Israel. Di atas kapal, beberapa pengunjung menampilkan tarian tradisional yang menampilkan belati yang banyak dibawa orang Yaman diikat pinggang mereka. Penampilan mereka pun diiringi dengan nyanyian yang memuliakan Houthi. Saat ini, awak kapal kargo Galaxy Leader masih ditahan kelompok Houthi Yaman dan belum diketahui keberadaannya. Pengunjung pun juga tidak melihat 25 awak kapal yang merupakan warga Bulgaria, Filipina, Ukraina, dan Meksiko. هيا اضرب. بسم الله بسم الله يا رب تقبل لنا يا رب الله اكبر الله اكبر الله اكبر. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.